Now you're listening 102,7 MTB FM Surabaya. Halo Mitra MTB, kembali lagi di Blakraan. Blakraan kali ini edisi spesial 1 Juni. Ada yang tahu 1 Juni itu hari apa? Hari 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalau kita ingat Pancasila, pasti juga ingat dengan siapa pencetus Pancasila. Siapa lagi kalau bukan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, di episode MTB Blakraan kali ini kita akan napak tilas tentang Bung Karno, sejarahnya di Surabaya. Salah satunya yaitu kita akan Blakraan ke rumah kelahiran Bung Karno. Kita langsung masuk aja ya. Ini dia. Wah, kalau di sini sih udah terasa hawa dinginnya ya. Ini kita bisa lihat bahwa ini baru saja diresmikan. Oke, kita mau tanya-tanya dulu, kita ketemu sama guide-nya yang ada di sini ya. Nah, ini dia. Waduh, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya Diana dari MTB. Oh, MTB. Kali ini kita lagi pengen Blakraan napak tilas tentang Bung Karno nih, Mas. Perkenalan dulu dong, Mas, siapa namanya? Baik, perkenalin, nama aku Dani. Saya pemandu kebetulan di museum yang baru aja berdiri, Rumah Lahir Bung Karno. Ya. Oke, ini jadi namanya Mas Dani. Kalau Mitra MTB datang ke sini ya, ke Museum Rumah Kelahiran Bung Karno, akan ketemu Mas Dani. Oke. Oke, Mas Dani, Ya. ini kan kami sedang napak tilas nih tentang sejarah yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat Surabaya terutama ya. Jadi di tanggal 1 Juni ini kan diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Kalau ingat Pancasila pasti ingat dong pencetusnya siapa. Siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Nah, dengar-dengar tempat ini adalah tempat kelahiran Bung Karno, betul ya Mas Dani ya? Benar sekali. Jadi per tanggal 6 kemarin, 6 Mei ya. Mei itu diresmikan sama Bapak Wali Kota, Pak Heri Cahyadi, sebagai tempat atau rumah lahirnya Bung Karno. Itu dia, berarti kalau ada anggapan bahwa Bung Karno itu lahirnya di Blitar, itu bukan ya, lahirnya ada di Surabaya. Arek Surabaya, rek swangar iki. Ya, harus dipastikan memang. Oke, nah berarti apakah memang kedua orang tua Bung Karno itu asli di sini? Ini memang rumahnya beliau ataukah hanya singgah saja di sini? Awalnya kedua orang tua beliau itu bertemu di Bali. Oh. Jadi bapaknya beliau Insinyur Soekarno ini adalah seorang guru yang pada saat itu ketemu dengan istrinya yang kebetulan orang Bali. Akhirnya menikah, sempat melahirkan anak pertama, yaitu kakaknya Soekarno, namanya Sukarmini. Oh. Itu di Bali. Oh, berarti si Bu Sukarmini lahirnya di Bali. Di Bali, yang kemudian akhirnya bapaknya beliau Insinyur Soekarno pindah ke Surabaya untuk jadi guru, yang kemudian di tanggal 1901 6 Juni beliau Insinyur Soekarno dilahirkan di rumah ini. Begitu. Jadi bukan karena asli Surabaya ya sebetulnya, karena memang mungkin ada tugas aja di Surabaya. Dan kebetulan beliau lahir di rumah. Lahir di rumah ini. Jadi ini benar-benar fakta ya bahwa Bung Karno itu lahirnya di Surabaya. Waduh, mantap betul. Terus kemudian Mas Dani, ada sejarah nggak di balik rumah kelahiran Bung Karno ini?
Sejauh ini sejarahnya ya cuman bercerita dan mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah lahir Bung Karno. Jadi bukan seperti House Cokro yang di Penilai. House Cokro yang di Penilai adalah riwayat di mana beliau sempat ngekos Betul. sebagai siswa atau sekolah ABS pada saat itu. Tapi di sini di rumah lahir Bung Karno memang dikatakan karena temanya adalah rumah lahir Bung Karno. Jadi kiprahnya dia ketika selesai lahir sampai umur 3 tahunan baru pindah ke Blitar begitu. Sampai sekitar usia 3 tahunan baru Ya. beliaunya pindah. Benar sekali. Oke. Terus kalau untuk dari segi bangunannya sendiri nih, Mas Dani tadi Diana sempat lihat di depan kayaknya sudah lebih modern. Itu sudah pernah ada renovasi kah atau masih bangunannya masih asli seperti ini? Sebenarnya kalau arsitekturnya masih asli ya. Oh. Jadi nggak ada ngerubah secara signifikan atau kurang lebih hampir 80 nggak ada. Ya cuman karena untuk kebutuhan museum kita renovasi seperti adanya. Oh, seperti Iya. untuk museum ya. Oke, tapi kalau untuk lantainya ini juga masih asli. Oke, Masih asli ini lantainya. masih memang ciri khas lantai zaman dulu ya. Iya, rumah ciri khas zaman dulu di daerah Pandean dan Penilai itu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ingat rumah nenek ya kalau lantainya seperti ini ya. Iya. Oke, kita mau jalan-jalan nih. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Mas Dani nih seputar sejarah dari rumah ini dan memang dinyatakan betul rumah ini adalah rumah kelahiran Bung Karno, bahkan sudah diresmikan oleh pemerintah Kota Surabaya Ya. bahwa memang benar rumah ini ada rumah kelahiran Bung Karno sampai akhirnya dijadikan museum. Benar. Ada apa aja di sini? Oke. Boleh dijelaskan mungkin dari sebelah sini, Jadi Mas Dani. uniknya di rumah lahir Bung Karno ini di awal kali pertama kita masuk di lobi awal itu ada tampilan semacam animasi bergerak di dinding ya. Iya. Jadi ini ada cerita riwayat beliau, orang tua beliau dari Buleleng Bali, kemudian bertemu dengan Sukeni bapaknya, kemudian menikah. Nah di sini ada beberapa catatan ya. Value-nya ketika beliau ini adalah dua couple ya. Couple dua sepasang ya. Sepasang. Jadi beliau ini diceritakan punya kisah cinta. Ini orang tuanya beliau Insinyur Soekarno dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Kerap dinarasikan tidak berjalan dengan mudah karena perbedaan etnis dan agama. Oh. Begitu. Nah, namun luar biasanya karena kesabaran dan sebagaimana orang tua beliau ini melahirkan sosok orang yang luar biasa yakni Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Dari riwayat kakaknya yang awalnya dulu lahir di Bali, si Soekarwini itu gitu. Ini cuma tampilannya, hingga riwayat beliau sempat pernah tinggal di House Cokro ketika sekolah SMA. Wah, itu nanti kita akan ke sana sih ya buat mencari tahu lebih dalam sejarah tentang Iya, Soekarno benar di rumah sekali. kosnya ya di Benar. AWS Cokro Aminoto yang tidak jauh dari sini ya, Mas Dani ya. Deket banget ya. Oke. Nah. Jadi menarik sekali kalau teman-teman berkunjung ke Museum Kelahiran Bung Karno ini karena memang sudah disediakan fasilitas sedemikian rupa ya. Selain animasi 3D ini, kita juga bisa melihat ada apa lagi nih, Mas Nah, Dani? di kamar pertama ketika kita masuk di sebelah kanan kita ada namanya ruang Serimben ya. Serimben ini sebutan sosok yang sangat dihormati oleh beliau Insinyur Soekarno atau seorang ibu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini ditampilkan secara augmented reality ketika kita masuk. Nah, ini dia nih. Nah, nih. Nah, jadi di sini ada instruksi untuk kita disuruh duduk di kursi merah. Duduk di kursi merah. Ketika Ini- kita duduk ya nanti akan ada sensor yang otomatis play tentang ceritanya Insinyur Soekarno dan seorang Serimben pada saat di Surabaya. Oh ya, saya coba duduk di Coba sini ya, dong, Mas Dani coba ya. dong, ya. Oke. Ini saya duduk di sini, coba lihat apa yang terjadi. Oh, langsung muncul animasi 3D-nya ya. Oke. Oke. Ini menceritakan sejarah kelahiran Iya. Bung Karno di sini ya, Mas Dani ya. Iya. 6 Juni 1901.
Singkat cerita, orang tuanya mengubah nama Kusno menjadi Nggak. Soekarno Ah. dari klasik dan juga kepemimpinan yang tinggi. Oke, jadi ada sejarah yang cukup unik juga di sejarah penamaan daripada Insinyur Soekarno yang awalnya. Oke, mungkin kita di luar dulu. Boleh. Dari lahir seorang ibu memiliki darah yang mengangkat. Jadi awalnya beliau itu namanya Kusno. Oh. Sewaktu kecil katanya ibunya seringkali Pak Soekarno dulu dengan nama Kusno ini sakit-sakitan. Oh. Nah, budayanya, rutinitasnya, kulturnya kalau orang dulu di Jawa, kalau sering kali lihat anak kecilnya itu sakit-sakitan, Ganti maka nama. harus diganti nama. Iya, biasanya orang ngomong itu kabotan jeneng ya. Kabupaten Jeneng, bener ya. Kabotan jeneng, Bener oke. sekali. Kadang kalau namanya terlalu panjang dipendekkan. Makanya nama Bambang Joko itu sangat populer ya. Karena ya. pendek. Pendek. Oke, jadi memang nama masa mudanya Bung Karno itu sebelumnya adalah Kusno. Kusno. Oke, itu sempat difilmkan juga ya? Film. Nah, kebetulan di ruang kedua setelah ruangan Serimbun ada namanya ruangan Kusno. Oke. Yang kemudian kita akan sajikan film Kusno dari sudut pandangnya pemerintah Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi. Oke, Begitu. jadi ini kayak kita nonton gitu ya? Nonton, benar Nonton sekali. ya. Oke, ini kita Dan memang dulunya diceritakan ini kamarnya Kusno sewaktu kecil. Oh. Hmm. Nah, ini kapasitas berapa orang ini berarti? Ya kurang lebih 10 orang lah bisa gitu kan ya. Oh, bisa duduk kayak gini nih sambil lihat film Kusno. Iya. Wah, ini jembatan Peneleh ya? Peneleh. Ini jembatan lama juga ya? Lama sekali. Jembatan zaman Belanda. Jadi ini kisahnya beliau Zaman mudanya. Oke, jadi kalau datang ke sini ya kita bisa belajar sejarah. Tadi ada animasi 3D, terus kemudian ada animasi juga di sini. Dan juga sudah dijelaskan tentang sejarahnya seperti apa, kelahirannya Bung Karno, tentang kedua orang tuanya. Terus kemudian kita juga bisa masuk juga ke tempat yang dimana kita bisa menyaksikan film Kusno. Itu garapan arek Surabaya juga ya? Pasti ya. Wah, keren loh ini Surabaya. Dan perlu dilihat ya, di situ diceritakan bagaimana sebenarnya Bapak Eri Cahyadi itu mendeskripsikan profil atau jadi diri Kusno sampai jadi Soekarno. Sebagai arek Surabaya. Wah, itu karena ternyata memang tadi Mas Dani sempat singgung ya kalau Bung Karno kos di Surabaya. Betul. Di rumah House Cokroaminoto yang nanti kita akan kunjungi nih Mitra MTV. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kalau ada yang menduga mengira bahwa Bung Karno ini lahirnya di Blitar apa enggak, iki arek Surabaya. Ya karena lahirnya di sini dan juga masa mudanya juga di sini. Benar sekali. Jadi ini salah satu ceritanya, ini yang unik. Jadi lukisan ini ada lukisan yang mempertemukan kisah Dua Sejoli, Sukeni dan Srimben di sebuah rumah di Desa Banjar Balai Agung, Bali. Jadi kenapa ini juga ikonik di Museum Rumah Lahir Bung Karno? Karena ini menjadi awal pertama kali ceritanya bertemunya dua sosok yang kemudian di Surabaya melahirkan sosok pemimpin bangsa gitu. Luar biasa ya. Mungkin juga tidak menduga ya kalau ternyata putra mereka itu menjadi orang yang sangat berpengaruh di Indonesia bahkan sampai saat ini ya. Benar sekali dah. Ini foto zaman kecilnya beliau Kusno. Jadi beliau sempat menjadi sarjana di Universitas Pajajaran sebagai doktor honoris causa Bandung. Jadi setelah itu kemudian beliau balik lagi ke Blitar menemani orang tuanya hingga akhir hayat. Oke. Jadi kalau Mitra MTB pengen datang ke sini berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Bung Karno, bisa langsung kunjungi alamatnya di mana, Mas? Di Jalan Pandayan Gang 4 nomor 4. Nah, di depan itu sudah ada prasastinya ya, sudah ada prasastinya. Kemudian di depan gapuranya itu juga sudah dikasih keterangan bahwa ini adalah gang rumah kelahiran Bung Karno. Tinggal jalan kurang lebih sekitar 20 meter ya, berapa meter ya? Kurang lebih sekitar deket banget kok, tinggal jalan aja udah langsung sampai. Jadi inilah sejarah
yang mungkin Mitra MTB belum ketahui bahwa Bung Karno lahirnya di Surabaya. Sang pencetus ya Pancasila lahirnya ada di Surabaya. Di Surabaya. Sebentar lagi kita mau geser ya untuk kita mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah Bung Karno ketika tinggal di Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya ikutin terus ya. Terima kasih Mas Dani untuk Sama-sama. waktunya. Sampai Oke. ketemu di lain kesempatan. Oke. Nah, Mitra MTB, jadi ini hari ini Diana sudah ada di Museum HOS Cokro Aminoto. Mungkin ada banyak yang belum tahu ya sejarah di balik Museum HOS Cokro Aminoto. Nah, saat ini Diana sudah bersama dengan Mas Aris. Oke, lo kok udah tak kenalin ya? Kenalin dulu Mas Aris di sini sebagai apa? Ya, halo semuanya, namaku Haris. Saya sebagai pemandu wisata di Museum HOS Cokro ini. Wah, itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Mitra MTB semua datang ke sini biasanya akan ketemu dengan Mas Haris, kecuali izin ya, atau kecuali musimnya tutup. Iya. Oke, Mas Haris, ini seperti yang Diana pelajari sebelumnya ya. Kalau katanya di sini itu pernah dijadikan tempat kos dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, betul ya? Iya, betul sekali. Oh. Jadi Pak Soekarno atau Presiden pertama kita pernah ngekos di sini itu ketika beliau bersekolah di HBS. Oh. Jadi masih muda, masih umur 15 tahun itu tinggal di sini. Nah, jadi memang pernah tinggal di sini karena Bung Karno juga pernah sekolah di Surabaya. Betul. Ya. Oh. Jadi tidak hanya sekolah, beliau lahir di sini Nah. di Surabaya, kemudian menikah pertama kali di Surabaya Oh. sama anaknya Pak Cokro juga yang tertua namanya Ibu Siti Utari. Oh. Sekolahnya SMA HBS di Surabaya. Wah, ini yang kita kayaknya belum tahu ya. Diana sih baru pertama kali ini gak tahu kalau Mitra MTV ya. Nah, berarti ini memang kediaman dari Bapak HOS Cokro HOS Aminoto. Cokro Aminoto. Terus kemudian pertama kali orang tahu bahwa ini adalah kediaman Bapak HOS Cokro Aminoto itu kapan, Mas Haris? Baik, jadi yang pertama kali tahu juga itu kebetulan Pak Soekarno sendiri. Jadi ketika beliau sudah menjadi presiden, beliau berkunjung ke Surabaya tahun 1950-an, itu mampir ke toko buku di depan itu, kemudian mengatakan kalau dulu pernah tinggal di rumahnya Pak Cokro, rumahnya ditunjuk di sini ini. Akhirnya mulai didalami, diteliti, ternyata benar ini rumahnya Pak Cokro Aminoto. Wow, luar biasa sekali. Jadi arek-arek Surabaya ini kayaknya juga masih belum banyak yang tahu ya Betul. kalau ini itu rumahnya HOS Cokro Aminoto dan kemudian pernah dijadikan tempat kos dari Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Nah, ini kan kalau Diana sendiri sih belum lama ini ya tahu kalau ternyata ini sudah dijadikan museum. Iya. Resminya kapan, Mas Haris? Ya, kalau diresmikan itu tanggal 27 November tahun 2017. 2017 Ya, itu berarti. diresmikan menjadi museum. Oh, 6 tahun yang lalu ya. Iya. Berarti belum lama juga sebetulnya ya. Jadi buat Mitra MTB yang belum pernah datang ke museum ini, kan Surabaya ini sudah punya banyak museum nih. Nah, kalau belum pernah datang ke sini, ayo datang ke sini karena di sini dari kampungnya aja udah heritage banget. Betul, ya. Udah vintage banget pokoknya ya kalau Peneleh juga kan yang kampung tertua juga. Peneleh artinya juga yang menaruh lah. Oh. Jadi peneleh. Peneleh artinya yang menaruh. Iya. Berarti memang di Peneleh ini banyak banget tempat-tempat bersejarah ya. Iya. Termasuk tadi Mas Haris juga sempat singgung kalau Bung Karno juga lahir di Lahir di sini. sini. Nah, itu tadi yang sudah kita jelajahi ya di rumah kelahirannya Bung Karno yang juga baru-baru ini sudah diresmikan oleh Pemkot Surabaya sebagai tempat bersejarah juga ya Mas Betul. Haris ya. Oke, kita mau jalan-jalan kira-kira ada apa aja di dalam museum ini. Ayo, melok rek.
Kita mulai dulu eksplornya dari depan dulu ya. Ini dari depan. Ini alamatnya di mana sih, Mas Haris? Alamatnya jadi di Jalan Penele, Gang 7, nomor 29 dan 31. Oh, 29 dan 31 ya. Oke. Nah, ini depan bangunannya seperti ini nih, Mitra MTB. Jadi nuansanya hijau dan putih ya. Ini bangunannya masih asli atau sudah pernah ada renovasi sebelumnya, Mas Haris? Untuk bangunan ini masih asli. Jadi strukturnya juga asli kecuali lantai dan atapnya itu sudah direnovasi. Tapi kalau untuk desainnya, untuk bangunannya seperti tembok dan yang dicat hijau ini itu masih asli. Jadi desainnya bisa kita lihat kalau dari atas ke bawah ini itu konsepnya Jawa bercampur Timur Tengah dan Eropa. Jadi rumahnya Pak Cokro ini desainnya seperti itu. Jadi ini kayu-kayunya masih asli ya? Iya. Wow, menarik. Bentuk bangunannya juga sama sekali tidak berubah. Tidak berubah. Cuman ada untuk lantai dan juga atap Iya. aja ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke. Nah, ini bisa dibilang ruang tamu Ruang ya. tamu, betul. Ruang tamunya. Kalau kursi-kursinya ini juga masih asli ya, Mas Haris ya? Kalau perabotannya di sini semuanya replika. Jadi untuk memvisualisasikan saja. Oke, jadi kalau untuk perabotan yang di sini bukan asli punyanya Bapak Aos Cokro Aminoto, tapi replika untuk memvisualisasikan. Betul. Jadi kurang lebih seperti ini kondisinya ya. Kondisinya sekarang untuk museum, jadi ditata sesuai seperti rumah saja. Oke. Iya. Kalau untuk zaman Pak Cokro itu dulunya ada kamar di sini. Dia total di rumah ini ada 10 kamar, termasuk di depan dan di tengah ini yang disekat-sekat kecil-kecil untuk difungsikan sebagai kamar. Jadi hanya muat untuk satu orang satu kamar, tapi bisa ditinggali 2-3 orang. Ketika sang proklamator dan tokoh-tokoh lainnya pernah ngekos di sini, itu totalnya ada 10 kamar, termasuk yang di atas. Oh, berarti memang dijadikan tempat kos untuk orang yang mau belajar gitu. Betul. Berarti ya. Oh, seperti itu ternyata. Oke, kita lihat yang lain lagi. Nah, kalau di sini ada kamarnya Pak Cokro. Oh, Nah, ini kamar utamanya yang ditinggali oleh Pak Cokro beserta istri. Nah, di situ kita bisa lihat ada foto istrinya, Ibu Suharsikin, dan di atas ada foto anak tertuanya Pak Cokro yang menikah dengan Pak Soekarno. yang itu? Iya, betul. Oh, Ibu Siti Utari Ibu ya. Siti Utari. Dan itu Bapak Soekarno Soekarno. sewaktu masih mudanya. Betul. Jadi nikah pertama kali oleh Ibu Siti Utari. Ya, banyak orang yang kurang tahu kan. Belum tahu ya. Belum tahu, jadi tahunya sama Ibu Inggit. Betul. Dan pertama kali sama Ibu Siti Utari, dan setelah itu lanjut ke Bandung bertemu Ibu Inggit. Oh, itu yang belum diketahui ya. Iya. Jadi itu istri pertama Bung Karno dan menikahnya di Surabaya. Sama kelahirannya juga orang yang mengetahui itu di Blitar kan. Nah, betul. Padahal lahirnya itu di Surabaya. Mungkin karena orang pikir karena meninggalnya disemayamkan di sana, Betul, jadi iya. dipikirnya oh mungkin karena aslinya dari sana. Dari sana. Dan juga kedua orang tuanya kan juga disemayamkannya di Betul, sana. ya. Karena Oh. tinggal terakhirnya di Blitar orang tuanya. Betul. Jadi bukan karena asli sana ataupun lahir di sana ya. Kalau orang tuanya kan ayahnya Banyuwangi, ibunya Bali. Nah, Tapi ketika melahirkan Pak Soekarno itu ketika bertugas di Surabaya ayahnya. nah, Nah, itu lahirlah Pak Soekarno. itu dia. Seperti itu diperkuat dari beliau ketika diberikan gelar honoris causa di Universitas Padjadjaran Bandung. Itu sama rektornya dibilang kelahiran Blitar toh. Tapi sama Pak Soekarno dibantah kalau mohon ralat Pak Rektor, saya lahir di Surabaya. Surabaya. Jadi saya arek Surabaya. Loh ya, Kata Bung Karno Soekarno. arek Surabaya. Lihat Oke, sing lain. lanjut. Nah, ini ada Ini baju replika Pak Cokro Aminoto ketika menghadiri kongres-kongres atau acara-acara penting.
Jadi ini bajunya perpaduan antara Surabaya dan Jawa Tengah. Seperti belangkonnya ini belangkon Jogja. Kalau bajunya baju khas Surabaya, namanya beskap. Jariknya itu Jogja juga. Jariknya Jogja. Iya, karena beliau kan lahirnya di Jawa Tengah, tapi membesarkan syarikat Islam tinggal di Surabaya. Seperti di foto-fotonya itu. Iya. Itu Selalu menggunakan model seperti ini betul, ya. Setiap kongresnya. Kalau yang di belakang ini bajunya Pak Soekarno. Oh, pada waktu mengenyam pendidikan. Betul, di HBS. Itu fotonya di sebelah sana. Nah, itu kita sesuaikan dengan foto yang ada di sebelah situ. Tapi mungkin ini stylenya masih mirip-mirip sama gurunya ya, Bapak Awes Cokroaminoto ya. Cuman dengan lebih modern, lebih gaul ya, lebih modern. muda. Kalau tokoh-tokoh pergerakan seperti Pak Soekarno itu mengambil konsep seperti ini karena zaman pemerintahan Hindia Belanda itu pribumi tidak boleh memakai dasi. Jadi Pak Soekarno menyimbolkan pakaiannya untuk melawan kebijakan pemerintah Hindia Belanda supaya bangsa Jawa juga setara dengan bangsa Eropa, seperti itu. Jadi menentang ya. Betul, iya. Oke, jadi seperti ini baju yang dikenakan Bung Karno pada waktu beliau mengenyam pendidikan. Ini fotonya yang mana ini? Pak Soekarno. Ini ya? Ya, ini ketika di ABS, sekolah di ABS, orangnya yang duduk. Oh, tapi mungkin beliau juga ini ya membuat teman-temannya akhirnya juga menggunakan dasi ya, Mas Haris ya. Betul. Nah, ini tokoh-tokoh yang pernah ngekos di sini juga, seperti ada Kartosuwiryo, ada Sumakun, Muso, dan Aline. Jadi tokoh-tokoh penting ya. Iya, tokoh-tokoh pergerakan yang bisa membawa Indonesia untuk merdeka. Nah, ini jadi yang keluar dari sini ada yang berideologi nasionalis, ada yang komunis, ada yang agamis. Kalau Pak Sumaon ini pendiri Partai Komunis Indonesia. Kalau Kartosuwiryo yang mendirikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Wih, sangar yo. Ternyata di Surabaya ini banyak banget sejarah-sejarah, terutama juga tentang Bung Karno, sang proklamator ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini ada buku hibah dari anaknya Pak Cokro yang bernama Anwar Cokroaminoto. Jadi beliau memberikan buku-buku ini untuk dipajang di sini. Ini bukunya ditulis oleh Pak Cokroaminoto. Oh enggak, ini jadi buku yang dibaca oleh anaknya Pak Cokro. Tapi yang tentang Pak Cokro hanya beberapa saja. Ini yang ya? lainnya campur sih, tentang ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain. Ini berapa Ini koleksi foto? Foto Ini apa ini? pendirinya Sarekat Dagang Islam, Haji Samanudi. Ini Jadi ya? yang mendirikan Sarekat Dagang Islam pertama adalah beliau di Solo, di Kampung Lawean. Itu fotonya Kampung Lawean yang di Solo. Sekarang jadi pusat batik di Solo. Karena Pak Samanudi ini dulunya pengusaha batik. Ini tulisan-tulisan Pak Cokroaminoto ketika beliau menjadi jurnalis. Oh, berarti Saat Pak di Surabaya. Cokroaminoto juga sempat menjadi jurnalis Iya, ya, Mas Haris, jadi pada waktu di Surabaya. Karena pindah di sini itu alasannya karena itu juga. Jadi dulunya beliau itu lulusan Osvia. Osvia itu seperti STPDN yang sekarang jadi STPDN, dan bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Tapi karena beliau tidak suka dengan birokrasi dan feodalisme, akhirnya memutuskan untuk resign dan pindah ke sini ya. Dan karena itu ditolak oleh orang tuanya. Dan memutuskan untuk pindah ke sini menjadi jurnalis sembari istrinya ngekoskan rumah ini juga.
Seperti itu ternyata ya. Jadi memang kali ini MTB Blakraan ini spesial untuk hari kelahiran Pancasila nih Mas Haris. Nah, kelahiran Pancasila sendiri itu kan tidak lepas dari tokoh pencetus Pancasila itu sendiri, yaitu Bung Karno. Nah, ternyata Surabaya ini punya sejarah yang besar tentang Bung Karno, yaitu tadi seperti kita lihat bahwa Bung Karno lahirnya di Surabaya dan kemudian sempat ngekos juga di Surabaya, mengenyam pendidikan di sini, bahkan menikah pertama kali itu di Surabaya. Itu yang kita tidak boleh lupakan atau salah informasi. Jadi apalagi kita sebagai warga Surabaya harus mengerti tentang sejarah terutama yang ada di kota Surabaya. Oke, terima kasih banyak Mas Aris untuk waktunya. Semoga informasi yang diberikan dari Mas Aris juga bisa berguna untuk mitra MTB yang sedang belajar sejarah atau ingin mempelajari sejarah lebih dalam. Yang mau datang ke sini jangan lupa langsung datang aja. Caranya gimana Mas Haris kalau mau datang ke sini? Caranya tinggal daftar aja di tiket wisata Surabaya, itu di browsing bisa di situ, nanti isi aja, akhirnya datang aja lah. Oh gitu, jadi langsung aja isi registrasi di situ, terus kalau sudah langsung bisa datang ke sini. Dan gratis. Gratis. Nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya juga bisa ada Mas Haris di sini. Terima kasih sudah nonton edisi MTB Blakraan kali ini. Sampai ketemu di MTB Blakraan berikutnya. 102,7 MTB FM.